Halo guys, perkenalkan, nama saya Bang Bay. Nah, untuk proyek Bang Bay kali ini, saya akan membahas tentang metode pencatatan non-tendering di aplikasi LPSE. Nah, harap disimak ya guys ya. Nah, untuk langkah awalnya, teman-teman pengadaan atau teman-teman sekalian, teman-teman bisa membuka aplikasi atau web sirup.lkpp.go.id. Nah, setelah membuka sirup LKPP itu, teman-teman login menggunakan akun PA. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik tombol atas atau tulisan RUP dan memilih penyedia. Setelah teman-teman memilih penyedia, langkah selanjutnya teman-teman memilih sub program, kegiatan, dan sub kegiatannya. Nah, setelah itu, jika program, kegiatan, dan sub kegiatannya sudah teman-teman pilih, teman-teman bisa memilih paket manakah yang teman-teman ingin ubah. Nah, di sini saya memberi contoh paket yang akan saya ubah adalah belanja, makan, dan minum rapat. Untuk pengubahan metode belanjanya, yaitu yang pertama teman-teman bisa mengklik seperti di gambar tanda reload yang ada di pojok kanan action sesuai paketnya. Setelah itu pilih satu ke satu. Nah, setelah itu baru klik revisi paket. Nah, setelah muncul tabel alasan revisi, tahun anggaran, satuan kerja, dan nama pekerjaan, serta lokasi dan lain-lain, teman-teman tulis alasan revisi teman-teman. Kan di sini alasan kita melakukan perubahan pemilihan metode belanja. Nah, jadi kita tulis perubahan pemilihan metode belanja di alasan revisi kita. Nah, untuk yang lain-lain, jika tidak ada perubahan, jangan diubah ya teman-teman, tinggal lanjutkan ke bawah. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika berada di tabel rencana metode pemilihan, kita harus mengubahnya menjadi pengadaan langsung. Nah, setelah seperti ini, teman-teman boleh simpan jika tidak ada kekeliruan lagi. Setelah disimpan, tabel menu akan bertuliskan paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Nah, jika ada seperti itu, maka paketnya udah berhasil teman-teman ubah. Nah, untuk memastikan paketnya telah dirubah atau belum, nah, makanya kita cari sekali lagi paket yang telah kita ubah tadi. Caranya sama seperti di awal, pilih program, kegiatan, dan sub kegiatannya. Nah, kita lihat paket yang kita ubah tadi kan belanja, makan, dan minum rapat. Nah, ternyata setelah dirubah, untuk status umumkannya itu tercabut karena tadi kita melakukan revisi. Nah, jadi tugasnya sekarang tinggal kita umumkan saja dengan menconteng tanda U di paket yang kita ubah tadi. Setelah itu baru klik umumkan paket. Nah, ketika paket sudah berhasil diumumkan, maka di menu tabel sirup ini di pojok kiri atasnya akan dituliskan paket berhasil diumumkan. Nah, jika sudah seperti itu, perubahan serta mengumumkan paket sudah dilakukan dan metode yang belanja yang tadinya e-purchasing sudah berhasil kita ubah. Nah, bisa kita lihat kan sudah berhasil diubah di tabel menjadi pengadaan langsung. Nah, selanjutnya teman-teman searching di Google teman-teman. Sesuaikan ya, teman-teman berada di LPSE mana. Jika teman-teman berada di LPSE Sekadau, maka searching di LPSE Sekadau. Jika teman-teman di LPSE Sintang, maka teman-teman juga searching di LPSE Sintang. Nah, untuk melakukan pencatatan ini, pokoknya sesuaikan daerah teman-teman masing-masing. Kalau saya mencontohkan di LPSE Sekadau. Nah, jadi
setelah masuk ke beranda LPSE Sekadau seperti yang teman-teman lihat di layar, nah selanjutnya teman-teman tinggal klik login. Nah, jangan lupa pilih non penyedia ya teman-teman. Nah, silahkan login kan. Nah, kan sudah masuk ke menu LPSE teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman klik daftar paket untuk melakukan pencatatan ini. Nah, klik pencatatan non tender. Teman-teman sambil mendengarkan suara saya juga teman-teman sekalian melihat layarnya ya, supaya tidak terjadi kekeliruan. Kalau bisa sambil mendengarkan dan sambil praktek supaya lebih cepat bisanya. Nah, klik buat paket. Nah, setelah itu teman-teman pilih instansi lainnya, Kabupaten Sekadau, Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kita berasal dari Sekretariat Daerah atau di lingkungan OPD, maka kita pilih Kabupaten Sekadau. Nah, tahun anggarannya kita pilih 2024 karena kita ingin melakukan pencatatan non e-purchasing atau non e-tendering di 2024. Satuan kerjanya tinggal teman-teman pilih sesuai satuan kerja teman-teman masing-masing. Jika teman-teman berasal dari Sekretariat Daerah, teman-teman tinggal searching Sekretariat Daerah. Jika teman-teman berasal dari OPD lain, teman-teman bisa searching juga OPD lain di satuan kerja itu, tinggal disesuaikan. Nah, setelah itu metode pemilihannya tadi kan sudah kita ubah menjadi pengadaan langsung. Nah, kita tinggal pilih ke pengadaan langsung. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman pilih update RUP. Nah, setelah seperti itu, nah yang perlu teman-teman ingat tadi kita harus pencatat kode RUP-nya ya teman-teman. Tadi kan kode RUP-nya sudah kita catat. Nah, tinggal masukkan aja kode RUP yang tadi sudah kita ubah. Tuh, itu kan muncul yang tadi kita ubah, belanja makan dan minum rapat. Setelah muncul seperti ini, kita centang kotak di pojok kirinya. Terus setelah itu kita buat paket. Sampai di sini, ini belum selesai ya teman-teman. Jangan bosan dengerin suara sayanya. Kita sama-sama belajar aja. Nah, lanjutin. Setelah seperti ini, kita klik simpan dan membuat paket. Nah, ketika pojok kiri atas sudah muncul data paket telah tersimpan, maka langkah selanjutnya kita klik tanda kembali. Nah, di sini kan tadi kan tidak ada draft paketnya. Nah, di sini sekarang udah muncul draft paketnya. Tadi kita ubah. Selanjutnya kita klik di paket pencatatan. Nah, kita cek kode RUP-nya, apa nilai pagunya, apakah sudah sesuai apa belum. Nah, jika sudah sesuai, kita klik tambah realisasi. Nah, di menu tambah realisasi ini terdapat bukti pembayaran, jenis realisasi, nama dokumen, nomor dokumen, dan lain-lain. Itu kita tinggal sesuaikan saja di BA serah terima. Sudah kita mengubah bukti jenis realisasinya menjadi bukti pembelian, kita melanjutkan dengan menulis nama dokumen. Kita lengkapi dahulu nama dokumen dan lain-lainnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, acuannya itu di cover. Yang kedua SPMB atau surat perintah membeli barang. Yang ketiga BASTHP, berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang keempat BA bayar atau berita acara pembayaran. Dan yang kelima kwitansi. Ingat, dalam pencatatan ini acuan kita hanya 5 item tersebut. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Nah, perlu diperhatikan untuk nilai realisasi yang teman-teman nanti masukkan, sesuaikan dengan angka realisasi yang ada di SPP atau SPM ya teman-teman. Itu angka realisasinya. Nah, setelah teman-teman sesuaikan semuanya, bukti pembayaran, jenis realisasi, nomor dokumen, nilai realisasi, tanggal realisasi yang telah teman-teman sesuaikan dengan BASTHP atau BA bayar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih penyedia. Nah, di pemilihan penyedia ini teman-teman bisa cek dahulu atau tanya ke penyedianya apakah penyedianya sudah terdaftar di aplikasi Sikap atau belum. Jika sudah terdaftar, teman-teman bisa klik pilih penyedia yang data Sikap. Nah, setelah itu jika belum terdaftar, teman-teman bisa memilih data non Sikap. Nah, kalau saya di sini memilih data Sikap. Nah, setelah memilih data Sikap di sini,
teman-teman akan diunjuk untuk memasukkan NPWP penyedia tersebut. Nah, kita masukkan NPWP penyedianya. Nah, dan setelah itu kita klik cari penyedia. Nah, di sini muncul kan penyedia yang teman-teman ujuk. Kalau saya di sini kebetulan nama penyedianya Rumah Makan Bagindo. Setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal centang di pojok kiri atas dan klik simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka tombol menu itu bertuliskan berhasil disimpan. Nah, di sini kan sudah lengkap semua. Perlu teman-teman ketahui, dokumen yang harus diupload di sini di metode kali ini, yang pertama adalah cover, yang kedua SPMB atau surat perintah membeli barang, yang ketiga BASTHP, berita acara serah terima pekerjaan, yang keempat BA bayar, dan yang kelima kwitansi. Nah, yang tadi. Nah, kita tunggu teman-teman loadingnya. Nah, jika telah berhasil diupload, maka file akan tertulis berhasil diupload. Nah, selanjutnya jangan lupa klik simpan. Jika sudah disimpan tadi, maka klik kembali. Nah, kembalinya kan bakal muncul menu seperti ini. Nah, kita cek lagi tuh, kan sudah ada tuh realisasinya. 1. Bukti pembelian sudah pilih penyedia, nilai realisasi, tanggal realisasi, dan total nilai realisasi. Nah, begitu juga kalau teman-teman realisasinya lebih dari 1, tinggal klik tambah realisasi dan lengkapi seperti langkah-langkah yang pertama tadi. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal melengkapi nilai produk dalam negeri. Nah, di nilai produk dalam negeri ini atau disingkat PDN ini, teman-teman sesuaikan dengan total nilai realisasi. Tadi kan sudah saya bilang total nilai realisasinya itu sesuaikan di BA STHP atau BA bayarnya. Nah, dan sesuaikan juga tanggal selesainya. Untuk uraian pekerjaannya, kita tinggal copy pastekan nama paketnya. Setelah itu, kita klik tanda simpan. Setelah klik simpan dan tulisan paket berhasil disimpan, nah teman-teman tinggal klik kembali. Nah, maka status pencatatannya sudah selesai. Nah, mungkin begitu teman-teman pencatatan di aplikasi LPSE daerah teman-teman masing-masing. Ya, udah selesai kan teman-teman? Mudah bukan? Enggak mudah, tapi pelan-pelan kita belajar. Jangan takut belajar teman-teman, mudah kok ini. Nanti kalau memang kurang bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, apa kendalanya. Nah, nanti siapa tahu saya bisa baca, nanti kita bantu. Kita sama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Ayo semangat teman-teman. Jangan bosan-bosan ya teman-teman ngeliat tutorial dari saya. Kalau bisa jangan lupa like juga. Jangan lupa nih subscribe juga.